Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya. Kali ini masih membahas tentang sistem pendukung keputusan, khususnya tentang metode weighted product atau WP di dalam sistem pendukung keputusan. Metode weighted product atau WP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Apa yang dimaksud dengan rating atribut? Rating atribut adalah penilaian alternatif terhadap seluruh kriteria yang ada. Algoritma dari metode weighted product. Pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, lakukan penilaian setiap alternatif atau data yang akan diuji. Yang ketiga, normalisasi setiap nilai alternatif dengan cara menghitung nilai vektor. Yang keempat, hitung nilai bobot preferensi setiap alternatif. Dan yang kelima, lakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai bobot preferensi. Adapun rumus-rumus perhitungan yang digunakan di dalam metode weighted product. Yang pertama, menghitung nilai vektor atau normalisasi. Rumus yang digunakan di dalam proses normalisasi ataupun menghitung nilai vektor adalah SI sama dengan produk NJ sama dengan 1 dari XIJ pangkat WJ, di mana XI adalah nilai vektor, XIJ adalah nilai alternatif di tiap atribut atau kriteria, dan WJ adalah bobot kriteria. Adapun perpangkatan vektor bernilai positif untuk atribut benefit dan bernilai negatif untuk atribut cost. Yang kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai bobot preferensi. Adapun rumusnya adalah VI sama dengan SI dibagi dengan sigma SI. FI adalah nilai bobot preferensi, sedangkan SI adalah nilai vektor atau nilai normalisasi. Contoh studi kasus dari metode weighted product. Adapun studi kasus dari metode weighted product sama seperti studi kasus pada metode-metode sebelumnya, yaitu pemilihan produk handphone terbaik berdasarkan penilaian responden. Jumlah handphone yang menjadi alternatif sebanyak 5 produk handphone. Baik, langkah penyelesaian dari metode weighted product. Langkah pertama untuk penyelesaian kasus dengan metode weighted product adalah sesuai dengan algoritma dari metode weighted product, yaitu menentukan kriteria. Adapun data kriteria dari penilaian ataupun pemilihan produk handphone terbaik ada 5. Pertama, kriteria harga dengan bobot 0,45 dan jenis kriteria adalah cost. Kemudian kriteria kedua adalah kamera. Nilai bobotnya adalah 0,25. Jenis kriterianya adalah benefit. Yang ketiga adalah kriteria memori. Nilai bobot 0,15 dan jenis kriteria adalah benefit. Kemudian yang keempat adalah kriteria berat. Nilai bobotnya 0,1 dan jenis kriterianya adalah cost. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah kriteria keunikan dengan nilai bobot 0,05 dan jenis kriteria adalah benefit. Selanjutnya, penilaian responden terhadap 5 produk handphone tersebut. Adapun nilai-nilainya adalah HP1 untuk kriteria harga nilainya 70, kriteria kamera nilai 80, kriteria memori nilai 90, dan kriteria berat nilainya 70. Kemudian kriteria keunikan nilainya 90. Di mana nilai-nilai tersebut adalah konversi dari untuk harga. Nilai 70 merupakan nilai untuk harga
yang murah ya. Jadi harga murah nilainya 70 ya. Kemudian harga standar nilai 80 dan harga mahal nilainya adalah 90. Kemudian untuk kriteria kamera, memori dan keunikan ya, itu adalah nilai 70 untuk tingkat yang rendah ya. Misalnya kameranya rendah atau memorinya rendah atau keunikannya rendah ya. Kemudian nilai 80 untuk kamera ataupun memori ataupun keunikan yang sedang atau standar, dan nilai 90 ya itu untuk penilaian kamera, memori ataupun keunikan yang bernilai tinggi ya. Nah, sedangkan untuk berat itu sama ya, seperti dengan harga, di mana nilai 70 yaitu untuk yang nilai beratnya adalah ringan, nilai 80 untuk yang sedang, dan nilai 90 untuk yang berat ya, untuk kriteria beratnya. Baik. Nah, inilah nilai-nilai dari responden ya untuk ataupun dari kelima produk handphone yang akan diuji ya, sesuai dengan kriteria-kriterianya. Baik, selanjutnya melakukan normalisasi setiap alternatif dengan cara menghitung nilai vektor menggunakan rumus SI sama dengan produk NJ sama dengan 1 dari XIJ dipangkatkan dengan WJ ya. Nah, maksud rumus ini adalah produk ya. Simbol produk ini adalah simbol untuk total perpangkatan ya, atau total perkalian dari perpangkatan ya. Maka di sini ya gambarannya adalah misalnya untuk HP1 ya. Penilaian alternatif HP1 ya untuk kriteria harga itu adalah 70. Maka nantinya 70 dipangkatkan dengan bobot kriteria harga ya, yaitu 70 pangkat 0,45, kemudian dikalikan dengan 80 untuk kriteria kedua ya, dipangkatkan dengan bobot kriteria kedua yaitu 0,25. Selanjutnya dikali dengan 90 dipangkatkan dengan bobot kriteria ketiga yaitu 0,15. Dikali 70 dipangkatkan dengan 0,1 dan dikali 90 dipangkatkan dengan 0,05 ya, sesuai dengan bobotnya ya. Nah, dari gambaran tersebut maka inilah hasil normalisasi setiap alternatif ya dengan cara menghitung nilai vektornya ya. Maka di sini nilai 70 tadi adalah nilai HP1 untuk kriteria harga ya, kemudian 80 ya, nilai HP1 untuk kriteria kamera, 90 nilai HP1 untuk kriteria memori, 70 untuk kriteria berat, dan 90 untuk kriteria keunikan. Adapun perpangkatannya adalah pangkat minus 0,45. Nah, kenapa minus 0,45? Sebagaimana aturan di awal ya, pada saat penentuan rumus ya untuk perhitungan metode weighted product, yaitu adapun perpangkatan vektor bernilai positif untuk atribut benefit dan bernilai negatif untuk atribut cost. Nah, dalam hal ini kriteria harga merupakan kriteria cost, maka di sini perpangkatannya bernilai negatif. Kemudian kriteria berat juga kriteria cost, maka perpangkatannya juga negatif. Oke. Nah, baik. Maka di sini didapatkanlah hasil normalisasi untuk HP1 adalah 0,711 atau 0,711. Ya. Kemudian untuk HP2, ya, maka di sini nilai-nilai alternatif HP2 yang diinputkan ya. 90, 90, 80, 70, 70. Nah, untuk perpangkatannya itu sama ya, yaitu sama-sama dipangkatkan dengan bobot ya. Sehingga nilai pangkatnya sama ya, yaitu pangkat 0,45 atau pangkat negatif 0,45, pangkat 0,25, pangkat 0,15, pangkat negatif 0,1 dan pangkat 0,05. Sehingga didapatkanlah hasil nilai vektor atau nilai normalisasi seperti ini ya. Untuk HP1 0,711, HP2 0,634, HP3 0,603, HP4 0,628 dan HP5 0,681. Selanjutnya
menghitung nilai bobot preferensi. Ini adalah tahap terakhir, yaitu penghitungan nilai bobot preferensi pada setiap alternatif dengan menggunakan rumus VI sama dengan SI dibagi dengan sigma SI dan lakukan perankingan berdasarkan nilai VI tertinggi. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk VI HP1 sama dengan SI. SI itu adalah nilai normalisasi dari HP1 atau nilai vektor dari HP1 sesuai dengan hasil normalisasi. HP1 nilai vektor atau nilai normalisasinya adalah 0,711. Sehingga di sini VI HP1 sama dengan 0,711 dibagi dengan sigma SI. Sigma SI itu adalah total penjumlahan dari seluruh SI atau seluruh normalisasi dari alternatif. Maka totalnya penjumlahan dari seluruhnya, sehingga hasilnya adalah 0,711 dibagi dengan 3,257 dan hasil akhir dari VI HP1 adalah 0,218. Kemudian untuk VI HP2 tinggal ubah nilai VI nilai normalisasi HP2 nya yaitu 0,634 untuk pembaginya sama yaitu dibagi dengan total dari SI maka di sini 0,634 dibagi 3,257 hasilnya adalah 0,195 Nah selanjutnya VI HP3 juga seperti itu tinggal ubah nilai yang dibagi sesuaikan dengan nilai vektor dari HP yang akan dicari bobot preferensinya sehingga hasilnya adalah seperti ini untuk HP3 0,185 kemudian HP4 0,193 dan HP5 0,209. Nah, dari hasil nilai bobot preferensi yang sudah didapatkan, maka dapatlah dilakukan perankingan di mana perankingan tadi untuk metode weighted product didasarkan pada nilai VI tertinggi, sehingga perankingan dapat dilakukan sebagai berikut Untuk ranking pertama itu adalah alternatif HP1 di mana nilai VI-nya merupakan nilai VI tertinggi yaitu 0,218. Sedangkan ranking kedua itu ada alternatif pada HP5 dengan nilai VI 0,209 Ranking ketiga itu adalah HP kedua dengan nilai VI 0,195. Ranking 4 itu adalah HP4 dengan nilai VI 0,193 dan ranking terakhir atau ranking 5 adalah HP3 dengan nilai VI 0,185. Nah, inilah contoh dari ataupun penjelasan dari metode weighted product di dalam sistem pendukung keputusan yang saya lengkapi dengan contoh kasus sederhana bagaimana penyelesaiannya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan untuk metode weighted product di dalam sistem pendukung keputusan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.